Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran dan komponen-komponennya. Jadi, strategi pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan pembelajaran. Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai trik atau cara. Sedangkan secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan mengajar. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu konsep atau rencana yang disusun secara sistematis oleh pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan tenaga pendidik yang cakap atau yang berkompeten dalam penentuan metode maupun media agar tepat di dalam proses pembelajaran. Nah, ada pula komponen strategi pembelajaran. Menurut Gulo, antara lain yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang dimaksud tujuan pembelajaran yaitu acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Yang kedua, guru. Nah, masing-masing guru ini dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan menjanjikan dan mengatur pelajaran. Gaya belajarnya pun berbeda hingga pandangan hidup ataupun wawasannya pun berbeda. Perbedaan ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pengajaran. Yang ketiga ada peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda, seperti pada aspek lingkungan sosial, lingkungan budaya, gaya belajar, keadaan ekonomi, juga tingkat kecerdasannya. Masing-masing aspek tersebut berbeda-beda pada diri setiap peserta didik. Makin tinggi tingkat kemajemukan masyarakat, maka makin besar juga perbedaan atau variasi aspek-aspek ini di dalam kelas. Yang keempat, ada materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara lain materi formal dan materi informal. Materi formal yaitu isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi, misalnya buku paket di sekolah. Sedangkan materi informal merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Nah, komponen ini juga merupakan salah satu masukan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. Yang kelima ada metode pengajaran. Ketepatan pemilihan metode dalam mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Yang keenam ada media pengajaran. Nah, keberhasilan proses pengajaran tidak berdasar dari canggih tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektivitasan media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Yang terakhir ada faktor administratif dan finansial yang termasuk dalam komponen ini antara lain misalnya jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan ruang untuk belajar serta yang lainnya. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.